Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Epifanias Daily. Tempat kerja SD Negeri nomor 07 8496 Hiliadulo, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan PPL siklus 1 dengan materi teks narasi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, wonderful, yes, yes, yes. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sebelumnya kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin salah satu dari kelompok menyimak, yaitu Nica. Hai teman-teman. Hai. Mari kita bernyanyi dengan judul Bila Doa Ada, Tiga Tiga. Bila doa ada di dalam kehidupan menarik, bertindak menarik. Bila doa ada di dalam kehidupan menarik, bertindak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bertindak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bertindak menarik. Mari kita berdoa. Bapa baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Kau sudah menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami sebentar lagi memulakan proses belajar kami. Kiranya Tuhan bersuara menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, kalau ada guru kami atau guru-guru kami yang masih di perjalanan, tolong akan mereka di sini dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, buat tempat dan yang lain duduk di tempat masing-masing. Baik, pada hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Amin. Nah, terus bagaimana ruangan kita tadi sudah dibersihkan ini? Sudah. Sudah. Baik. Sebelumnya kita absen dulu, dengarkan nama-namanya masing-masing ya. Adi Namawati Daily, Ada. Agnes Nicaya, Ada Pak. Arpen Daily, Adik. Arjun Paulus, Ada. Electric Daily, Ada Pak. Christian Daily, Ada Pak. Mejelika Daily, Ada Oini Kemarpalena Daily, Pak. Ada Pak. Besti Daily, Ada Pak. Yunus Christopher Daily, Ada Pak. Leif Alphonse Daily, Ada Pak. Dumeria Daily, Ada Pak. Jeffrey Daily. Ada Pak. Baik, anak-anak kami hadir semua pada hari ini ya. Iya Pak. Baik. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib, yaitu ya lagu Padamu Negeri yang dipimpin oleh siswa kami Mei Daily.
Capaian pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menulis teks narasi, baik itu yang didengar maupun yang dibaca, secara lisan dan tertulis. Tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan informasi dalam teks narasi. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran yaitu memahami informasi teks narasi, mari kita menyimak video yang kita tayangkan pada saat ini, dan anak-anak kami silakan menyimak dan dipahami apa saja nanti isi berita tersebut. Silakan disimak videonya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan siswa di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara terus mempertaruhkan nyawa untuk pulang pergi sekolah. Pasalnya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh diterjang banjir. Aksi para siswa SMP ini bukanlah ajang uji nyali, apalagi mencari hiburan. Ratusan siswa SMP dari Desa Orahi, Kecamatan Mandohalu, Siwa, secara bergiliran harus meniti sebuah jembatan kaki yang hampir roboh diterjang banjir. Mereka harus meniti jembatan untuk menyeberang sungai untuk ke lokasi sekolah dan di Desa Masiku, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Para pelajar terpaksa meniti jembatan karena tidak ada akses alternatif lain, meski sangat berbahaya dan mempertaruhkan nyawa, terlebih dalam kondisi hujan dan besi jembatan licin. Menghimbau masyarakat untuk membaguskan sementara jembatan ini karena mengingat anak-anak sekolah sebagian besar melewati jembatan ini, dan untuk lebih kita waspadai ke depan supaya tidak ada korban jiwa. Sebelumnya jembatan gantung ini putus dihantam belasan arus banjir. Jembatan gantung Sungai Musai yang terputus masih belum mendapat perhatian pemerintah setempat. Warga berharap jembatan segera diperbaiki sebelum adanya korban jiwa. Karena jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung antar kecamatan yang setiap hari dilalui oleh warga dan para siswa untuk sekolah. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan. Nah, anak-anak kami telah melihat dan menyimak video yang barusan kita tayangkan. Jadi sekarang saya bertanya kepada anak-anak kami, apa judul video dalam berita yang barusan kita dengarkan tadi? Siapa yang bisa? Nah, baik, Elektrik. Ke sekolah bertaruhnya ketukangan buat elektrik. Nah, seterusnya setelah kita menonton dan menyimak video tersebut, apa saja yang kalian lihat yang telah terjadi pada berita tersebut? Ya, Nike? Putusnya jembatan penyeberang. Nah, tepuk tangan buat temannya Nike. Seterusnya, satu lagi pertanyaan saya, ya, tentang berita tersebut di atas tadi. Apa penyebab putusnya jembatan pada video tersebut di atas tadi? Ya, Adina Mawati, disebabkan oleh banjir. Baik anak-anak, sekarang tugas kita adalah diskusi kelompok. Sebelum kita berdiskusi kelompok menyelesaikan lembaran kerja peserta didik, mari kita membaca informasi dalam teks narasi. Nah, pertama sekali bagian A, pengertian teks narasi. Teks narasi itu apa? Suatu cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian, dan
Di bagian B-nya di situ ada ciri-ciri teks narasi. Nah, sebutkan ciri-ciri teks narasi tersebut. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, itu adalah ciri-ciri teks narasi. Sekarang kita masuk ke bagian C-nya adalah unsur-unsur kebahasaan teks narasi. Sebutkan unsur-unsur teks narasi tersebut. 1. Menggunakan kata kiasan yang berulang. 2. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. 3. Menggunakan kata benda, sifat, rasa, atau klausa. 4. Menggunakan kata pengguna terhadap urutan waktu. Baik. Setelah kita mempelajari unsur-unsurnya, kita masuk ke bagian D-nya, yaitu jenis-jenis teks narasi. Ya. Apa jenis-jenis teks narasi? Ada 3, sebutkan. 1. Narasi informatif atau ekspositoris. 2. Narasi artistik. 3. Narasi sugestif. Baik. Saya bertanya kepada anak kami. Apa itu narasi informatif atau ekspositoris? Ada yang bisa? Narasi informatif. Saya. Ya, Niki. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Betul sekali, tepuk tangan buat Niki. Nah, seterusnya nomor 2, narasi artistik. Siapa yang bisa? Oh, sini, narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang berdasarkan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman pada pembacaan yang sebenarnya biasanya berupa puisi atau publikasi dengan nuansa figuratif atau biasa. Bagus, betul sekali, dan tepuk tangan buat teman kita Mary. Teks narasi yang ketiga adalah narasi sugestif. Siapa yang bisa? Dan Baik, Yani. Betul sekali, tepuk tangan buat teman kita Mary. Nah, seterusnya kita masuk ke bagian E. Bagian E, struktur teks narasi. Jadi struktur teks narasi ini ada 4. Di antaranya apa itu? 1, orientasi, 2, publikasi, 3, resolusi, 4, reorientasi. reorientasi. Lanjut ke bagian F, tujuan teks narasi. Nah, coba dibacakan apa saja tujuan teks narasi. 1. Memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. 2. Memberikan wawasan kepada pembaca. 3. Memberikan hiburan. 4. Memberikan
teks narasi. Sekarang kita masuk ke bagian B adalah langkah-langkah teks narasi. Di situ ada 6 langkah-langkah teks narasi. Mulai dari 1 kita bacakan. 1. Cari dan tentukan terlebih dahulu setelah amanat yang ingin disampaikan. 2. Tentukan sasaran pembaca. 3. Buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk halus sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. 4. Rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian: pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Susun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. 6. Deadline. Nah, baik anak-anak kami. Dari hasil video yang telah kita lihat tadi, mari kita mengerjakan LKPD kita sesuai dengan informasi yang telah kita bacakan melalui teks narasi. Apakah apa saja nanti langkah-langkahnya, apa unsur-unsurnya yang ditanyakan di situ. Maka sebelumnya kita melaksanakan kerja kelompok, maka saya bertanya kepada anak-anak kami dulu. Kelompok menyimak sudah siap? Siap. Kelompok membaca sudah siap? Siap. Kelompok berbicara siap? Siap. Dan kelompok menulis siap? Siap. Baik. Sekarang saya membagikan lembaran kerjanya. Dan silakan nanti dikerjakan masing-masing kelompok. Kelompok menyimak, kelompok membaca, kelompok berbicara, dan kelompok menulis. Nah, yang diperhatikan anak-anak kami, jangan lupa menulis nama kelompoknya, dan begitu juga nama-nama ketuanya dan anggotanya. Silakan ditulis. Baik, silakan dikerjakan. Ya, yang bagus menulis namanya ya. Ya, tulis namanya. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi unsur-unsur berita tentang video yang bagus menulis namanya ya. Bagaimana kalau menulis? Ya, silakan berdiskusi. Nah, waktu kita mengerjakan tugas ini adalah 30 menit.
kita. Bisa diulang, bisa diulang. Jangan lupa tulisannya dirapikan ya, supaya bisa nanti dibaca dan bisa kita presentasikan ke depan bagi yang sudah siap. Ya. Nanti bergantian kita ke depan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Ya. Lalu setelah itu nanti kalau sudah dipresentasikan kelompok yang satu, kelompok yang lain mengajukan pertanyaan. Ya. Sudah? Ya, tunggu yang lain masih belum di kelompok membaca dan berbicara. Apa menurut Anda? Apa menurut Anda?
20 menit lagi. Ada kesulitan? Tidak ada kan? Karena kita sudah mendengarkan dan menyimak tadi video tersebut. Siapa yang suaranya disebut? Bisa diulang, bisa diulang. Jangan lupa tulisannya dirapikan ya, supaya bisa nanti dibaca dan bisa kita presentasikan ke depan bagi yang sudah siap. Ya. Nanti bergantian kita ke depan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Ya. Lalu setelah itu nanti kalau sudah dipresentasikan kelompok yang satu, kelompok yang lain mengajukan pertanyaan. Ya.
20 menit lagi. Ada kesulitan? Tidak ada, karena kita sudah mendengarkan dan menyimak tadi video tersebut. Siapa yang suaranya disebut? Dua kelompok lagi yang belum siap. Sudah siap. Ada yang sulit?
bicara. Untuk menentukan. Apa menentukan? Baik, waktu kita 20 menit lagi. Ini sudah selesai. Hasil diskusi kelompok 5. Hasil diskusi kelompok 5. Ada kesulitan? Tidak ada kan? Karena kita sudah mendengarkan dan menyimak tadi video tersebut. Siapa yang suaranya disebut membaca? Dua kelompok lagi yang belum siap. Sudah siap.
Dua kelompok lagi yang belum siap. Sudah siap. Siap. Ada yang sulit? Nah, bagaimana, sudah siap? Sudah. Bagaimana, sudah bisa kita presentasikan hasil kelompoknya? Sudah. Ayo, sebelum kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya, kita speaking dulu dengan profil Pancasila. Ya, anak-anak kami berdiri semua, siapa yang memimpin? Atau di tempat saja? Iya. Ya. Tiga ya, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar Kristus. Baik, terima kasih. Jadi ini speakingnya supaya menghilangkan kejenuhan dan kecapean. Jadi saya lihat anak-anak kami sudah mulai semangat lagi ya. Iya. Baik, sekarang kita mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Siapa yang duluan tampil di depan untuk mempresentasikan? Ya, kelompok menulis. Yang membaca di tengah. Baik teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok menulis. Nama kelompok kami yaitu Ketua Bonike Matalena Daily, Sekretaris Yosef Jeffrey Daily, anggota Kristian Daily. 1. Apa yang menjadi unsur-unsur berita tentang video yang disimak, yaitu ratusan siswa di Kabupaten Nis Utara, Sumatera harus mempertaruhkan nyawa untuk pulang pergi sekolah karena menyeberang jembatan gantung yang nyaring putus. 2. Apa struktur teks berita yang sesuai dengan video tersebut, yaitu rangkaian peristiwa dan awal hingga akhir cerita atau kesimpulan ratusan siswa SMP
dari desa Orahili, Nomohala El-Sidah. 3. Jelaskan unsur-unsur kebahasaan yang sesuai dengan video yang ditampilkan, yaitu A. Menggunakan kata kiasan atau metafora. Ujinya maknanya uji keberanian. B. Menggunakan kata kerja transitif. Contohnya, mereka harus menitik jembatan gantung. C. Menggunakan kata benda. Contohnya, menyeberangi jembatan gantung. D. Menggunakan kata penghubungan penanda waktu. Contohnya, jembatan gantung dilalui oleh warga dan siswa untuk pergi ke sekolah. Nah, kelompok lain itulah hasil diskusi kelompok menulis yang sudah mereka presentasikan. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain seperti kelompok menyimak, membaca, dan berbicara. Kalau ada tanggapan, silakan bertanya kepada kelompok menulis. Tidak ada pertanyaan? Iya. Bagaimana menurut kelompok lain? Hasil kerja kelompok menulis sudah bagus atau tidak? Sama. Untuk itu mari kita tepuk tangan buat kelompok menulis. Kelompok menulis kembali ke tempat. Nah, sekarang siapa yang bisa mempresentasikan? Sekarang kelompok menyimak. Baik teman-teman, ini hasil diskusi kelompok menyimak. Ketua Arjun Polsek, Sekretaris Agnes Mencaya, Nabela Zaini, anggota Mejelita Daini. Supaya jelas pendengaran kelompok yang lain. Ya. Satu, apa yang menjadi unsur berita tentang video yang disimak? Ratusan siswa di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara harus mempertaruhkan nyawa untuk pulang pergi sekolah karena menyeberangi jembatan yang tergantung yang nyaris putus. Dua, apa struktur teks berita yang sesuai dengan video tersebut? Ratusan siswa SMP dari desa Orahili, Nomohala, El-Sidah mengalami kesulitan untuk pergi dan pulang sekolah karena menyeberangi jembatan gantung sungai Muzai yang telah putus. 3. Jelaskan unsur-unsur kebahasaan yang sesuai dengan video yang ditampilkan. A. Menggunakan kata kiasan atau metafora. Ujinya nyari makna uji keberanian. B. Menggunakan kata kerja transitif. Contohnya, mereka harus menitik jembatan gantung. C. Menggunakan kata benda. Contohnya, menyeberangi jembatan gantung. D. Menggunakan kata penghubungan penanda waktu. Contoh, jembatan gantung dilalui oleh warga dan siswa untuk pergi ke sekolah. Nah, baik. Inilah hasil kerja kelompok atau kerja diskusi kelompok menyimak. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, silakan bertanya dan ditanggapi oleh kelompok menyimak. Silakan. Nah, dari kelompok menulis. Apa yang dimaksud dengan transitif? Mereka harus menitik jembatan gantung. Kejadian telah terjadi. Bagaimana kelompok menulis jawaban dari kelompok menyimak? Benar. Sudah benar? Sudah. Baik.
Tidak ada? Tidak. Bagaimana hasil kerja kelompok menyimak? Bisa kita terima atau tidak? Bisa. Bisa. Baik, sekarang tepuk tangan buat kelompok menyimak. Kembali ke depan. Siapa lagi yang mempresentasikan kelompok berbicara? Ini hasil diskusi kelompok berbicara. Ketua Eksekutif Daily, Sekretaris Astuti Putri Daily, anggota Yunus Christopher Daily. Apa yang menjadi unsur-unsur berita tentang video yang disimak? Kelompok lain perhatikan, dengarkan. Ratusan siswa di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara harus mempertaruhkan nyawa untuk pulang pergi sekolah karena menyeberangi jembatan gantung yang nyaris putus. Apa struktur teks berita yang sesuai dengan video tersebut? Reorientas maksudnya rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir cerita atau kesimpulan. Ratusan siswa SMP dari desa Orang Gigi Namohala Esilda mengalami kesulitan untuk pergi dan pulang sekolah karena menyeberangi jembatan gantung Sungai Buzei yang telah putus. 3. A. Menggunakan nakak kata kiasan atau metafora. Uji nyari makanannya uji kebenaran. B. Menggunakan kata kerja transitif. Contohnya, mereka harus menitip jembatan gantung. C. Menggunakan kata benda. Contohnya, menyeberangi jembatan gantung. D. Menggunakan kata penghubungan penanda waktu. Contoh, jembatan gantung dilalui oleh warga dan siswa untuk pergi ke sekolah. Nah, bagaimana kelompok lain dengan hasil kerja kelompok berbicara? Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, silakan bertanya. Ya, dari kelompok menyimak. Apa yang disebut dengan kata kiasan? Uji kebenaran. Atau kata kerja. Bagaimana kelompok menyimak? Jawaban kelompok berbicara sudah bisa diterima? Sudah. Baik. Ada tanggapan lain? Ya, dari kelompok menulis. Apa arti uji kebenaran? Ujinya. Nah, sudah dengar jawaban dari kelompok berbicara? Sudah. Tadi pertanyaan dari kelompok menulis adalah apa arti uji keberanian? Jadi uji keberanian itu adalah uji nyali siswa yang melintasi jembatan tersebut. Kenapa harus uji nyali mereka di situ? Karena jembatan yang sudah nyaris putus, mereka tetap berani menyeberangi untuk datang ke sekolah. Ada lagi? Nah, dari kelompok menyimak lagi. Apa itu metafora? Mereka harus menitip jembatan gantung. Atau kata-kata kiasan. Sudah dengar? Sudah.
kerja kelompok berbicara? Bisa kita terima? Bisa. Sudah bagus? Sudah. Untuk itu mari kita tepuk tangan buat kelompok berbicara. Dipersilakan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Bagaimana kelompok membaca? Mau mempresentasikan? Baik, silakan kelompok membaca mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Baik teman-teman, inilah hasil kasus dari kelompok membaca. Ketua artinya mewakili, sekretaris, mei, autodairi, anggota, westidairi. 1. Apa yang menjadi unsur-unsur berita tentang video yang disampaikan? Ratusan siswa di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Lanjut. Sumatera Utara mempertaruhkan nyawanya untuk pulang pergi setelah berangkat ke sekolah. 2. Apa struktur teks berikut yang sesuai dengan video tersebut? Prioritas maksudnya rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir atau kesimpulan ratusan siswa SMP dari desa Orahia Nomohalu Eleksio. 3. Jelaskan unsur-unsur kebahasaan yang sesuai dengan video yang disampaikan. A. Menggunakan kata kiasan atau matafona. B. Menggunakan kata kerja, contohnya harus menitip jembatan Randu. C. Menggunakan kata benda, contohnya menyeberangi jembatan Randu. D. Menggunakan kata penghubungan penambah waktu, contohnya jembatan gantung dilalui oleh warga dan siswa untuk pergi ke sekolah. Itulah hasil kerja diskusi dari kelompok membaca. Bagaimana hasil kerja kelompok membaca? Sudah bagus? Bagus. Bisa kita terima? Bisa. Baik, kita tepuk tangan buat kelompok membaca. Sekarang kelompok membaca kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita kumpulkan dulu LKPD-nya. Kelompok menyimak, kelompok berbicara, kelompok membaca, dan kelompok menulis. Nah, anak-anak kami, setelah kita mempelajari materi yang barusan kita pelajari dan seterusnya kita mengerjakan tugas melalui diskusi kelompok melalui lembaran LKPD-nya, maka dari hasil kegiatan kelompok yang telah dilaksanakan oleh anak-anak didik kami, maka dari sini Bapak Guru mencoba memberikan nilai dan silakan didengarkan masing-masing.
Baik anak-anak kami, kita dengarkan masing-masing hasil kerja kelompok menyimak mendapat nilai 85. Tepuk tangan. Kelompok membaca mendapat nilai sama 85. Kelompok berbicara mendapat nilai 90. Tepuk tangan. Dan kelompok terakhir adalah kelompok menulis dengan nilai 92. Tepuk tangan. Nah, seterusnya anak-anak kami, dari pembelajaran yang barusan kita pelajari, kira-kira apa saja yang menjadi kesulitan anak-anak kami dalam teks yang barusan kita dengarkan tersebut? Apakah ada kesulitan untuk menulis atau membaca teks video yang barusan kita dengarkan tadi? Ada? Tidak. Tidak ada. Ada yang kurang jelas? Tidak. Ada. Nah, untuk itu kita lanjutkan. Kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, jadi sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi, kesimpulannya, apa kesimpulannya menurut kelompok membaca atau dari kelompok menulis? Apa kesimpulan dari materi yang sudah kita kerjakan sekarang? Unsur-unsur kualitas tulisan ini. Jadi kesimpulannya adalah kita telah mengenal ciri-ciri teks narasi, struktur kebahasaannya, dan langkah-langkah pada teks narasi. Nah, untuk itu anak-anak kami, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, maka kami ingatkan anak-anak kami, materi kita selanjutnya adalah teks deskripsi. Ya, teks deskripsi. Silakan dibaca-baca di rumah. Pada pertemuan berikutnya, Bapak Guru bertanya nanti tentang teks deskripsi tersebut. Nah, sudah mengerti? Sudah. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, seperti biasanya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka sekarang yang memimpin kita dalam doa adalah dari kelompok menulis atas nama Winike David. Pada anak kami dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami berkata di dalam surga, mari kami mengucap syukur atas kebaikan kami semua, yang dari tadi kami memulai pelajaran kami bersama kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami berpisah di tempat ini, dengan Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami di perjalanan. Kalau ada orang yang jahat yang ingin mencelakakan kami, tolong yang singkirkan itu di dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, sebelum kita pulang, jadi nanti anak-anak kami hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa bertemu dengan keluarga, bapak, mama, abang, dan kakak, dan adik-adik
dengan selamat. Perjumpaan kita pada hari ini saya akhiri, dan terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo! Terima kasih.